Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraila Septiani. Saya dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori masuknya Islam ke Asia Tenggara yang diampu oleh Dr. Syarifuddin MPDI. Berikut penjelasannya. Pertama adalah latar belakang. Islam masuk ke Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan wilayah pesisir lainnya. Secara damai melalui jalur perdagangan, dakwah, dan budaya dimulai sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Teori-teori masuknya Islam ke Asia Tenggara, yang pertama ada teori Arab, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Cina, yang keempat teori Gujarat, yang kelima teori India Benggala, yang keenam teori Nusantara. Yang pertama, teori Arab Mekah. Teori Arab Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara secara langsung dari Arab, khususnya Mekah dan Hadramaut. Sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang dan ulama Arab menyebarkan Islam melalui perdagangan, hubungan sosial, dan perkawinan, sehingga agama Islam berkembang secara damai dan bertahap di wilayah pesisir Nusantara. A. Tokoh pendukung. Yang pertama ada Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama dan sejarawan Indonesia yang menegaskan bahwa Islam datang langsung dari Arab melalui hubungan dagang dan keagamaan. Yang kedua, Thomas W. Arnold, seorang orientalis Inggris yang berpendapat bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai melalui perdagangan Arab. Yang ketiga, Snug Hargrunge. Pandangannya juga mendukung ide bahwa Islam datang langsung dari Arab, terutama melalui hubungan para ulama dan jamaah haji. B. Alasan pendukung teori. Yang pertama, hubungan dagang. Arab berdagang langsung dengan Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Yang kedua, bukti sejarah. Ada koloni pedagang Arab di Barus dan Perla atau Aceh. Yang ketiga, kesamaan mazhab. Islam Nusantara bermazhab Syafi'i dan bercorak tasawuf seperti di Timur Tengah. Yang keempat, keturunan Arab. Banyak di pesisir Aceh, Gresik, Palembang, Banten, dan Cirebon. Yang kelima, hubungan haji. Ibadah haji mempererat hubungan keagamaan dengan Mekah. C. Waktu kedatangan. Yang pertama, hubungan dagang. Arab telah berdagang langsung dengan Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. 2. Bukti sejarah. Ada koloni pedagang Arab di Barus dan Perla atau Aceh sebagai pusat awal Islam. Yang ketiga, kesamaan mazhab. Islam Nusantara bermazhab Syafi'i dan bercorak tasawuf seperti di Timur Tengah. 4. Keturunan Arab. Ditemukan di pesisir Aceh seperti Gresik, Palembang, Banten, dan Cirebon. Yang kelima, hubungan keagamaan. Ibadah haji mempererat hubungan spiritual dan keilmuan dengan Mekah. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat menyebut Islam masuk ke Nusantara seperti perdagangan Muslim dari Gujarat dan Malabar atau India Barat. Pada abad ke-12 sampai 13 Masehi, penyebaran Islam berlangsung damai lewat perdagangan, perkawinan, dan hubungan sosial di pelabuhan seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh. A. Tokoh pendukung. Snug Hargrunge sebagai orientalis Belanda yang berpendapat bahwa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat berdasarkan bukti arkeologis dan bukti dagang. Pitch-Napel yang bernilai bahwa umat Islam dari Gujaratlah yang pertama kali memperkenalkan Islam ke Kepulauan Nusantara. Morrison yang juga memperkuat pandangan bahwa Gujarat memainkan peran penting sebagai perhubungan antara dunia Islam dan Nusantara. B. Alasan pendukung. Pusat perdagangan Muslim, Gujarat menjadi pusat perdagangan maju dengan jaringan luas hingga Asia Tenggara. Kapal dagang Gujarat sering singgah di pelabuhan seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Bukti arkeologisnya. Batu nisan Sultan Mahlik al-Saleh mirip dengan nisan dari Gujarat. India sebagai perantara, letak strategis India menjadikannya jembatan antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. C. Waktu kedatangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-12 hingga 13 Masehi, yaitu saat Islam sedang berkembang pesat di India dan kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh mulai berdiri. 3. Teori Persia. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara termasuk Indonesia melalui para pedagang dan ulama dari Persia atau sekarang yang disebut dengan Iran.
sekitar abad ke-13 Masehi. Para pedagang dan ulama dari Persia dikenal sebagai penyebar Islam yang aktif di berbagai wilayah Asia melalui dakwah yang damai. Tokoh pendukung yang pertama ada Husain Jajadiningrat, menyatakan perdagangan Persia berperan menyebarkan Islam di Nusantara melalui perdagangan dan budaya. Yang kedua, Ukatandrasasmita menemukan pengaruh Persia dalam kesenian, ritual, dan sosial keagamaan sebagai bukti masuknya Islam lewat pembaruan budaya. Yang B, alasan pendukung. 1. Kemiripan tradisi. Tradisi seperti peringatan 10 Muharram dan ajaran tasawuf menunjukkan pengaruh Persia. Yang kedua, budaya dan sastra. Gaya kaligrafi, ukiran makam, serta cerita sufisik melalui Melayu klasik memperlihatkan jejak budaya Persia. Yang ketiga, jalur perdagangan. Pada abad ke-13 sampai 15 Masehi, pedagang Persia menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan Persia, India, dan Asia Tenggara. Yang ketiga, waktu kedatangan. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi bersamaan dengan berkembangnya jalur perdagangan internasional di Samudra Hindia. Pada masa itu, perdagangan dan ulama dari Persia atau yang biasa kita sebut Iran aktif berdagang ke wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Teori India Benggala. Teori India Benggala menyebut Islam masuk ke Asia Tenggara melalui perdagangan dan mubalik dari Benggala yang berdagang di pelabuhan Sumatera terutama Aceh. Melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah, Islam menyebar ke masyarakat lokal. S.Q. Fatimi adalah seorang sejarawan atau peneliti yang mengemukakan bukti-bukti hubungan historis antara Benggala dan Nusantara. Dalam pendapatnya, ia menyoroti data arkeologis, epigrafis, dan catatan pelayaran yang menunjukkan sirkulasi orang-orang dan ide dari Benggala ke pantai Sumatera, karena Fatimi dipakai sebagai rujukan orang pendukung teori ini. B. Alasan pendukung. Yang pertama, perdagangan Aceh-Benggala. Sejak abad ke-13, hubungan dagang di Sumatera Hindia memfasilitasi penyebaran Islam ke Sumatera. 2. Bukti arkeologis. Kesamaan gaya nisan dan tulisan Arab di Benggala dan Aceh menunjukkan adanya kontak budaya langsung. Yang ketiga, pengaruh Sufi dan mazhab Syafi'i. Kesamaan tradisi tasawuf dan fikih Syafi'i menandakan peran ulama Benggala dalam penyebaran Islam di Aceh. C. Waktu kedatangan. Perkiraan waktunya sekitar abad ke-13 sampai ke-14 Masehi, periode ketika perdagangan Samudra Hindia sangat aktif dan ketika Sumatera termasuk Aceh mulai terhubung intens dengan jaringan maritim India Timur dan Teluk Bengal. Sehingga kondisi itu memungkinkan penyebaran Islam melalui kontak dagang dan pergerakan ulama pedagang. 5. Teori Cina. Teori Cina menjelaskan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara melalui para pedagang dan komunitas Islam dan komunitas Muslim asal Cina, khususnya Kanton dan Yunan. Para pedagang Muslim ini datang ke Nusantara sejak abad ke-9 Masehi, ketika perdagangan maritim antara Cina dan Asia Tenggara sangat ramai. Melalui hubungan dagang dan pernikahan dengan penduduk setempat, ajaran Islam pun mulai menyebar ke wilayah seperti Sumatera, Jawa, dan Malaka. A. Tokoh pendukung. Yang pertama ada Husain Jajadiningrat, menyatakan pengaruh Islam di Nusantara sebagai berasal dari komunitas Muslim Cina melalui hubungan dagang. Yang kedua, Slamet Muljana mendukung teori ini dengan menunjukkan tokoh Jawa seperti Raden Patah berdarah Tionghoa, Muslim, dan menekankan peran budaya Cina dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, alasan pendukung. Yang pertama, komunitas Muslim Cina sudah ada di Keraton dan Guangzhou sejak abad ke-9 Masehi, menunjukkan Islam berkembang lebih dulu di Cina. Yang kedua, catatan Tiongkok menyebut pedagang Muslim atau Tasin berlayar ke Sumatera dan Jawa, menandakan hubungan Islam dengan Nusantara. Yang ketiga, Raden Patah diduga berdarah Tionghoa Muslim, bukti pengaruh Cina dalam Islamisasi Jawa. Yang keempat, hubungan dagang dan diplomasi. Kontak antara Majapahit, Palembang, dan Cina Muslim mempercepat penyebaran Islam di Nusantara. 3. Waktu kedatangan. Islam dari Cina diperkirakan datang antara abad ke-9 hingga ke-15 Masehi seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan laut Cina di Asia Tenggara. Periode ini juga bertepatan dengan kemakmuran kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka yang menjadi jalur penting integrasi antara pedagang Muslim Cina dan masyarakat Nusantara. Yang keenam, teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa setelah mengenal Islam dari Arab, India, dan Cina, penduduk lokal sendiri yang menyebarkannya.
Pusat-pusat seperti Samudra Pasai, Aceh, Malaka, dan Gresik menjadi sumber dakwah, menandakan bahwa penyebaran Islam dilakukan oleh ulama dan masyarakat muslim Nusantara. Yang pertama, ada tokoh pendukung. Ziumardi Azra menekankan peran ulama lokal dan konsep jaringan ulama Nusantara atau Jawi Network dan menyebarkan Islam. Yang kedua, Taufik Abdullah berpendapat Islam menyebar mandiri oleh masyarakat lokal melalui pendidikan, perdagangan, dan pernikahan. Yang ketiga, ada Hashimi meyakini Samudra Pasai sebagai pusat awal penyebaran Islam ke Asia Tenggara melalui ulama dan santri lokal. B. Alasan pendukung. Yang pertama, kerajaan Samudra Pasai berdiri abad ke-13 Masehi dan menjadi pusat dakwah serta pendidikan Islam di Nusantara. Yang kedua, ulama belajar ke Mekah. Banyak ulama Nusantara menimba ilmu di Mekah dan menyebarkan kembali ajaran Islam di tanah air. 3. Jaringan ulama Jawi menghubungkan ulama Arab dengan Asia Tenggara dengan pertukaran ilmu dan dakwah Islam. C. Waktu kedatangan. Islam berkembang sejak abad ke-13 Masehi ketika kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Malaka, dan Gresik menjadi pusat dakwah dan perdagangan. Dari sinilah ulama-ulama lokal berperan penting menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara dan wilayah Asia Tenggara lainnya. 7. Jalur penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, jalur perdagangan. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui perdagangan muslim yang menyebarkan ajaran Islam secara damai lewat interaksi dagang. Yang kedua, jalur dakwah. Ulama dan Sufi seperti Wali Songo menyebarkan Islam melalui pendidikan, pengajian, dan ajaran tasawuf yang mudah diterima masyarakat. Yang ketiga, jalur politik. Penyebaran Islam terjadi lewat konversi raja seperti Sultan Malik Al-Saleh dan Sultan Iskandar Muda yang diikuti rakyatnya. Yang keempat, jalur perkawinan dan budaya. Perkawinan pedagang muslim dengan wanita lokal serta mempengaruhi seni dan sastra mempercepat penyebaran Islam di masyarakat. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah Islam masuk ke Asia Tenggara secara damai dan bertahap melalui perdagangan, dakwah, politik, serta perkawinan dan budaya. Sebagai teori seperti Arab, Gujarat, Persia, India, Bengala, Cina, dan Nusantara menunjukkan bahwa Islam datang melalui banyak jalur dan sangat berpengaruh. Setelah itu, ulama dan masyarakat lokal berperan penting sebagai menyebarkan Islam ke seluruh wilayah sehingga Islam tumbuh kuat dan menyatu dengan budaya setempat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.